kesempatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis dan refleksi mengenali salah satu bentuk perilaku korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan, serta bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai mahasiswa seperti saya. Korupsi seringkali dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan atau penggelapan uang dalam jumlah yang besar dilakukan oleh pejabat atau pihak tertentu. Namun sebenarnya korupsi tidak selalu berbentuk kasus besar yang diberikan di media. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai tindakan kecil yang memiliki unsur korupsi karena mengandung ketidakjujuran, penyalahgunaan kesempatan, dan upaya memperoleh keuntungan secara tidak sah. Jadi, jika perilaku-perilaku kecil tersebut terus dilakukan dan dianggap biasa, maka dapat membentuk karakter yang tidak baik dan tidak jujur dan berpotensi berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih besar di masa depan nanti. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi itu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas sejak dini, terutama bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Nah, kasus yang saya pilih yaitu titip absen atau meminta teman mengisi daftar kehadiran saat tidak mengikuti perkuliahan. Kasus ini sering ditemukan di lingkungan pendidikan, baik pada tingkat sekolah manapun perguruan tinggi. Dalam praktiknya, seorang tidak hadir di kelas meminta temannya untuk mengisi daftar hadir, menandatangani absensi, atau menjawab pelajaran kehadiran atas namanya ketika dosen melakukan pengecekan kehadiran. Tujuannya adalah agar tetap tercatat hadir dan memenuhi persyaratan kehadiran yang telah ditetapkan. Banyak mahasiswa yang menganggap tindakan ini sebagai hal yang biasa dan tidak merugikan siapapun. Bahkan tidak sedikit yang menganggap titip absen sebagai bentuk solidaritas atau bantuan kepada teman. Namun jika ditinjau lebih dalam dari perspektif pendidikan anti korupsi, tindakan tersebut merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas. Titip absen termasuk dalam bentuk kecurangan karena terdapat unsur manipulasi data dan penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mahasiswa yang tidak hadir berusaha memperoleh hak yang sama dengan mahasiswa yang benar-benar mengikuti perkuliahan. Dengan kata lain, seseorang memperoleh keuntungan tanpa memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan. Selain itu, tindakan titip absen juga dapat mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan. Dosen memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk mengisi daftar hadir secara jujur. Ketika seseorang melakukan titip absen, kepercayaan tersebut disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Dan ini faktor-faktor penyebab terjadinya titip absen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku titip absen yang sering terjadi. Pertama yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya kejujuran. Sebagai mahasiswa hanya melihat absensi sebagai formalitas sehingga tidak menyadari bahwa kehadiran merupakan bagian dari tanggung jawab akademik. Akibatnya mereka lebih fokus pada hasil akhir daripada proses yang harus dijalani secara jujur. Kedua, adanya budaya permisif. Budaya permisif adalah kondisi ketika suatu pelanggaran dianggap wajar karena banyak yang melakukan. Ketika titip absen telah menjadi kebiasaan di lingkungan tertentu, mahasiswa baru cenderung mengikuti perilaku tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya. 3. Keinginan memperoleh keuntungan secara instan. Beberapa mahasiswa ingin tetap memenuhi persyaratan kehadiran agar dapat mengikuti ujian atau memperoleh nilai yang baik tanpa harus mengajukan perkuliahan. Keinginan untuk mendapatkan manfaat tanpa usaha inilah yang menjadi salah satu akar dari perilaku koruptif. Keempat, kurangnya pengawasan. Sistem absensi yang masih mudah
Sistem ABC yang masih mudah dimanipulasi dapat membuka peluang terjadinya titip absen ketika resiko ketahuan dianggap rendah sebagai orang menjadi lebih berani melakukan pelanggaran. Dampak bagi diri sendiri. Perilaku ini dapat mengurangi integritas dan membentuk kebiasaan tidak jujur. Jika seseorang terbiasa melakukan kebohongan kecil, maka lama-kelamaan ia akan menganggap ketidakjujuran sebagai hal yang biasa. Selain itu, mahasiswa yang sering tidak mengikuti perkuliahan tertentu akan kehilangan kesempatan memperoleh ilmu, pengalaman, dan pemahaman yang diberikan oleh dosen. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi turun. Dampak bagi lingkungan kampus. Titip absen dapat menciptakan budaya akademik yang tidak sehat. Mahasiswa yang hadir secara rutin dan berusaha memenuhi kewajibannya akan merasa tidak adil ketika melihat orang lain memperoleh hak yang sama meskipun tidak menjalankan tanggung jawabnya. Jika perilaku seperti itu terus dibiarkan, maka nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan akan semakin melemah dalam lingkungan pendidikan. Dampak bagi masyarakat dan bangsa. Kebiasaan melakukan kecurangan kecil dapat menjadi awal munculnya perilaku korupsi yang besar. Seseorang yang terbiasa memanipulasi data kehadiran mungkin akan lebih mudah melakukan manipulasi laporan penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak jujur lainnya memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari hal kecil yang dianggap sepele. Refleksi pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, saya pernah melihat praktik titip absen terjadi di lingkungan pendidikan. Pada saat itu, banyak mahasiswa yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk bantuan kepada teman yang sedang berhalangan hadir. Sebelum mempelajari pendidikan anti korupsi, saya juga melihat titip absen sebagai pelanggaran yang relatif kecil dibandingkan bentuk korupsi lainnya. Namun setelah memahami nilai-nilai anti korupsi, saya menyadari bahwa tindakan tersebut tetap mengandung unsur ketidakjujuran dan penyalahgunaan kepercayaan. Dari kasus ini, saya belajar bahwa korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang atau jabatan. Korupsi juga dapat muncul dalam bentuk perilaku sehari-hari yang melanggar nilai kejujuran demi memperoleh keuntungan tertentu. Solusi dan sikap anti korupsi. Untuk mencegah perilaku korupsi diperlakukan penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dimiliki setiap individu. Mahasiswa harus membiasakan dan bertindak sebagai kenyataan termasuk dalam hal keadilan, pengerjaan tugas maupun melaksanakan ujian. Tanggung jawab. Mahasiswa harus memahami bahwa mengikuti perkuliahan merupakan bagian dari tanggung jawab akademik. Jika tidak dapat hadir, maka ia harus menyampaikan alasan sebenarnya kenapa dia tidak bisa hadir. Disiplin dapat diterapkan dengan hadir tepat waktu, mematuhi aturan kampus, serta menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Integritas berarti menjaga kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Mahasiswa berintegritas akan tetap berbuat benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Implementasi sebagai mahasiswa terdapat banyak cara sederhana untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi, antara lain tidak melakukan titip absen, tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme terhadap dalam tugas maupun karya ilmiah, mengutip sumber referensi dengan benar, menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab dan datang tepat waktu, menyelesaikan tugas secara mandiri, menepati janji komitmen yang telah dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, setelah konsisten, mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan kampus. Sebagai kesimpulan, kasus titip absen merupakan salah satu bentuk perilaku koruptif yang sering dianggap sepele, padahal mengandung unsur ketidakjujuran, kecurangan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Perilaku ini dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat secara luas. Menurut saya, upaya
pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap kasus besar, tetapi juga dimulai dari diri sendiri melalui tindakan-tindakan kecil dan bertanggung jawab. Dengan membangun integritas sejak sekarang, kita dapat menjadi generasi yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih bersih, adil, dan bebas. Demikian analisis dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.